إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, telah memasuki atau kita telah memasuki 10 terakhir Ramadan, dan hari ini adalah hari kisaran 22 Ramadan, dan malam nanti insyaallah 23 Ramadan, yang mana posibilitas malam Al-Qadar itu ada untuk nanti malam. Kemungkinannya ada karena ganjilnya malam. Semoga Allah Ta'ala mudahkan saya dan juga jemaah sekalian untuk bisa memperbaiki diri kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah pada malam nanti dan juga seterusnya, sehingga barangkali semoga Allah Ta'ala perkenankan kita mendapatkan momentum ibadah di malam Al-Qadar. Dengan sedikitnya ibadah kita dan masih sangat sedikit, sebenarnya dosa-dosa kita dan kesalahan kita tak terhitung ada pada diri kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan mempelajari suatu tema fikih yang berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan insyaallah taala, yaitu tentang zakat al-fitr. Sebelumnya kita globalkan dahulu pembahasan zakat, yaitu zakat itu artinya apa dan dalil kewajibannya. Zakat secara bahasa seperti barokah atau berkah, yaitu an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Sama seperti barokah yang telah kita bahas 2 pekan lalu, ya. Zakat dan barokah artinya secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, yaitu pertumbuhan dan pertambahan. Kemudian secara definisi atau istilah syar'i, zakat itu adalah at-ta'abbudu lillahi bi'ita'i juz'in minan nisab al-hawli ila faqirin wa nahwihi ghairi hashimin wala mattalibiyin. Zakat adalah menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah dengan cara memberi bagian dari nisab tahunan kepada orang fakir dan semisalnya dari para mustahiqin, yang penting selain dari keluarga Bani Hashim dan juga keluarga Bani Muttalib, karena kedua keluarga ini, yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak boleh menerima zakat, ya. Itu ada rinciannya suatu saat, ya. Jadi di sini zakatlah ibadah, jelas, karena dia adalah salah satu rukun dari rukun Islam, dan ini merupakan ibadah yang sifatnya membutuhkan objek, ibadah yang sosial juga, memberikan sesuatu atau memberikan nasib bagian dari nisab tahunan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Dan zakat ini berbeda dengan sedekah, walaupun zakat bagian dari sedekah. Ya, sedekah itu ada yang sedekah wajibah, ada yang sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajibah ini zakat. Selain juga sedekah yang wajibah, nafkahi anak istri dan orang tua ketika berkebutuhan dan lapang. Maka ini sedekah yang wajibah. Tapi perbedaannya dengan sedekah pada umumnya, yaitu dari segi objek. Kalau zakat, objeknya diatur dalam Islam. Tapi kalau sedekah pada umumnya itu bebas. Ya, bebas. Namun lebih afdalnya kepada orang-orang fakir dan miskin, dan boleh kepada ibnu sabil. Ya, adapun zakat tidak sembarangan kita untuk mensorfnya atau memberikannya kepada pihak, melainkan ada aturannya.
Ya. Baik, kemudian zakat ini termasuk rukun dari rukun Islam. Rukun Islam ketiga. Ya. Rasulullah atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dirikanlah orang kalian salat dan tunaikanlah zakat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Kedua iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ini disepakati oleh kaum muslimin. Maka bagi yang mengatakan zakat itu tidak wajib atau bukan termasuk rukun Islam, maka imma dia jahil, imma dia ngerti. Kalau dia jahil karena dia muallaf, maka dimaafkan dan diajarkan. Tapi kalau dia bukan muallaf, dia mengerti aslinya zakat itu wajib dan merupakan rukun Islam, maka dia menjadi orang yang murtad disebabkan kalimat tersebut. Baik. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa sedekah dinamakan sedekah? Sedekah dinamakan sedekah dan zakat termasuk bagian wajib dari sedekah. Karena disebutkan badrul mal sebagai sedekah, mendermakan harta disebut sedekah, li'annahu dalilun ala sidqi imanihi. Ya. Karena sedekah itu menunjukkan atas sidq, kejujuran dan kebenaran orang yang bersedekah. Ya. Bagaimana seseorang teruji kejujurannya? Seseorang teruji kejujurannya ketika dia rela dan berhasil melawan sesuatu yang dia cintai namun belum tentu bermanfaat buat dia. Begini jemaah sekalian, harta itu dicintai oleh jiwa, itu wajar. Kata Allah Azza wa Jalla, tuhibbunal mala hubban jamma. Karena mencintai harta benar-benar sangat cinta, itu tabiat manusia dan itu normal. Kata Allah Ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiaskan untuk manusia cinta atau suka akan apa? Akan lawan jenis perempuan, kemudian suka punya anak-anak, ya, dan juga suka punya al-qanatir muqantarah, yaitu bergelimangnya harta. Itu adalah suatu zina, suatu perhiasan yang dicintai oleh manusia secara tabiat, itu wajar. Maklum. Ya, wajar seseorang gembira ketika dia dapat gaji, itu wajar. Wajar, maklum. Ya, maka ketika seseorang itu harus mendermakan sesuatu yang dia cintai, maka itu menunjukkan akan benarnya hati dia, jujurnya diri dia. Ya. Padahal zakat ini bisa dibilang sedikit sekali nasibnya daripada banyaknya harta kita juga. Tapi kok menunjukkan kejujurannya? Iya. Karena orang yang tidak jujur pasti dia berat dalam menunaikan zakat. Pasti. Tidak jujur atau hartanya kotor, itu pasti berat dia menunaikan zakat. Kecuali mungkin riya, atau kecuali Allah Ta'ala berikan dia hidayah. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, zakat ini kan ada peraturannya. Dia tidak sebebas sedekah, baik dari segi nominal maupun dari segi objek. Baik dari segi nominal atau dari segi mekanisme atau dari segi objek. Ya. Media zakat itu diatur dalam syariat, tidak sembarangan. Nah, kalau sedekah bebas, baik dari segi nominal, baik dari segi tata cara ataupun objek. Bebas. Namun tentu lebih afdal kepada orang yang berhak mendapatkan sedekah kalau untuk sedekah umum. Tapi zakat ini ada ketentuannya. Di antaranya misalnya ketentuan komoditi. Komoditi zakatnya apa? Apakah berupa uang? Atau komoditi zakat yang dimaksud adalah barang yang dizakati? Apakah berupa hasil panen, atau berupa binatang, atau berupa nominal uang, atau emas dan perak, atau qut, yaitu
makanan pokok. Nah, itu semua ada aturannya. Jadi kalau misalnya kita mau zakat pertanian, kita nggak bisa nyerahin beras, ya enggak? Kalau misalnya zakat perdagangan, ya zakat perdagangan nih, kita dagang modal sekian, zakat sekian, kita nggak bisa menyerahkan beras. Ya. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah? Harusnya nyerahin beras, kita nyerahkan uang, apakah boleh? Nah, itu dia, nanti akan kita bahas. Ya, taib. Zakat, jemaah sekalian, terbagi menjadi dua sebenarnya. Ya, zakat itu terbagi atau bisa zakat ada beberapa macam ya. Akan Anda sebutkan jemaah sekalian. Yang paling pertama yaitu zakat peternakan, hewan ternak, zakat bahimatul an'am. Kita nggak merinci satu-satu, nggak merinci, cuma menyebutkan saja. Tapi kita nanti lebih fokus ke zakat fitrah. Zakat peternakan ada. Ya, bayarnya juga dengan hewan ternak, bukan dengan beras. Ya, itu zakat peternakan. Kemudian ada juga zakat hewan ternak tadi ada. Kemudian zakat az-zuru' wa thimar, zakat pertanian dan buah-buahan. Ini juga ada. Ya, ada sendiri. Ada sendiri dan ada bagian sendiri, maksudnya pembagiannya ada sendiri, kriterianya ada sendiri. Tidak kita bahas pada sore ini, enggak sekarang. Kemudian juga ada zakat al-ma'din war rikaz. Zakat pertambangan pun ada. Dan zakat rikaz yaitu macam harta karun. Harta karun, barang kuno yang value-nya tinggi, yang ditemukan di lahan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada namanya zakat rikaz. Ya, misalnya bapak punya lahan kosong, tapi itu punya bapak, resmi punya bapak. Nah, ketika mau menggali tanahnya untuk bikin pondasi lah atau apa, ditemukan apa? Emas atau bukan emas, baja atau semisal itulah. Maka itu nanti akan ada zakatnya. Saya nggak tahu kalau sekarang peraturan pemerintah kayak gimana, apakah diambil pemerintah atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi pada Islam itu ada zakatnya yang seperti itu. Tapi barang yang ada value tinggi pak ya. Kalau cuman ketemu gundu babem, itu mah. Sekarang ada nggak gundu babem pak? Gundu babem tuh kalau orang Betawi dulu, gundu babem tuh gundu putih pak. Yang warna putih tuh. Kalau saya nyebutnya dulu babem. Gundu susu, lereng susu. Hah? Nggak tahu saya kalau istilah lain. Itu kan sekarang jarang ngemen kayak gitu. Ini peninggalan anak-anak tahun zaman dulu nih gitu. Tapi itu nggak ada value-nya itu. Dibeli pun nggak sampai 1.000, orang pun nggak mau beli, ngapain beli? Ya. Nah, kemudian ada juga zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Dan ini yang paling populer sebenarnya. Zakat emas dan perak masuk ke dalamnya nanti zakat apa? Zakat uang yang kita tabung, yang kita punya sebagai tabungan, bukan uang kita habiskan, bukan. Ya Pak ya. Maka kalau uang buat kita sisihkan buat istri kita, misal kita kasih per bulan istri kita 2 juta untuk kebutuhan sehari, itu nggak masuk zakat Pak, karena itu bukan diniatkan sebagai tabungan, ya nggak Pak? Beda. Itu mah sesuatu yang akan kita habiskan, itu nggak kena zakat itu. Ya. Tapi yang kita tabung di rekening, di bank, atau ditaruh di balik kasur. Nah, kalau sampai nisabnya, maka itu bisa kena zakat. Itu namanya zakat mal, zakat apa? Zakat harta, zakat emas dan perak. Nah, kita kan nggak nyimpen emas kan, Mbak? Ya kalau nyimpen emas kena juga itu kalau sampai nisabnya. Nggak, kita kan lebih berdominan nyimpan uang kan, nabung uang. Ya. Kalau nabung emas juga dan nabung uang juga kena nggak? Kena semua itu. Emas kena, uang kena. Iya, karena uang di sini dikiaskan dengan emas atau perak. Dikiaskan dengan emas atau perak. Ya, itu. Keberapa itu sudah tuh? Keempat kali ya.
Kemudian berikutnya ada zakat urud at-tijarah, zakat perdagangan. Ingat di sini zakat perdagangan ini maksud bukan harta hasil dagangannya, tetapi komoditi dagangnya, yaitu apa, barang dagangannya itu kena zakat. Masuk di dalamnya apa? Barang dagangan kita yang kita di etalase toko itu, nilaikan semuanya, modalnya berapa kira-kira? Apakah sudah mencapai nisab atau belum? Dan nisabnya emas misalnya, berarti modal berapa? Kalau emas sekarang berarti kalau misalnya dinisabkan 80-an juta. Nah, Bapak punya toko apa misalnya? Material. Wah, itu ya besar itu. Kenapa? Pasti nggak ada toko material di bawah 50 juta, saya nggak percaya itu. Iya. Kecuali kalau jual gunung babem baru di bawah 5 juta. Nah, toko material misalnya, dan toko-toko lainnya nggak mesti material, toko apapun ya itu yang memang dia masuk ke dalamnya 80 juta modal tanpa aset, ya begitu. Al-muhim itu kapan-kapan Pak ya, zakat perdagangan ya, itu tadi 2,5. Kemudian ada juga yang berikutnya, yaitu zakat yang akan kita bicarakan, yaitu zakat fitr, atau bahasa kita kadang-kadang disebut zakat fitrah. Zakat fitr, ya zakat fitrah. Tadi kan sebelumnya zakat apa Pak? Perdagangan. Sebelumnya lagi zakat apa? Emas dan perak. Sebagian ulama menganggap bahwasanya perhiasan wanita berupa emas dan perak itu juga kena zakat kalau sampai nisab. Iya, itu menurut sebagian ulama. Walaupun kebanyakan ulama menganggap zakat hulli, yaitu zakat perhiasan, tidak hulli tidak kena zakat, perhiasan tidak kena zakat. Tapi itu tidak kita bahas pada kali ini. Kita bahas yang lebih dekat sama kita sekarang, yaitu apa? Zakat fitrah. Zakat fitr ya. Zakat fitrah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini saya bahas zakat nggak apa kan? Kalau nggak boleh saya pulang ini, saya pergi. Hah? Di sini kira-kira akan ada pengumpulan zakat nggak Pak? Ada. Air pas lah, alhamdulillah. Ya. Baik. Zakat fitr. Asal makna fitr adalah syak, yaitu terbelah. Ya. Idza as-sama'u insyaqqat, ketika langit-langit terbelah. Jadi aslul fitr artinya membelah. Ya. Jadi iftar, apa maksud dari iftar? Iftar yaitu telah membelah puasanya dengan makan, gitu. Iya, itu iftar. Aslinya fitr itu, ya. Jadi asal makna fitr di sini bukan fitrah yang artinya suci, bukan. Tapi makna asalnya adalah terbelah, yaitu membelah puasa. Makanya Idul Fitr itu lebih cocok maknanya adalah hari raya kembali makan, gitu loh, membelah puasa dengan cara makan. Makanya haram kita untuk puasa di hari Idul Fitr, haram dan tidak sah. Membelah puasa pokoknya. Yang tadi puasa tuh 29 atau 30 hari diputuskan atau dibelah dengan Idul Fitr. Dan nanti kan ada iftar nih jam 6 atau jam 5 lewat sekian. Nah itu disebut iftar karena apa? Itu memutuskan puasa kita. Begitu Pak ya. Atau bahasa Inggrisnya breakfast. Karena break ini memutus, menghancurkan, syak, ya kan? Breaking. Dan fast itu artinya bukan cepat, di sini artinya apa? Puasa. Makanya makan pagi disebut breakfast. Kenapa? Karena kan dia habis fasting, selama malam tidur itu kan fasting. Maka disebut breakfast. Sarapan breakfast. Iya. Buka puasa juga breakfast Pak. Nanti breakfast. Iya benar. Bukan open fasting, itu bahasa kita. Open fasting buka puasa. Itu bahasa kita. Ya, bahasa Inggrisnya breakfast, bahasa Arabnya iftar. Makanya sarapan disebut fatur dalam bahasa Arab, breakfast. Ya. Kemudian sebab disebut zakat fitr itu apa sebabnya? Ya, sebab disebut zakat ini zakat fitr. Diidhafakan atau disambungkan dengan fitr. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan ini.
Ya. Berarti penisbatan zakat ke fitrah, ke fitr ini itu penisbatan sesuatu ke sebabnya. Penisbatan zakat ke sebab adanya zakat. Sebab disebut zakat fitr adalah karena fitr. Karena selesainya kita puasa, itu sebabnya. Itu sebabnya. Ya. Sebab disebut zakat fitr karena selesainya kita puasa. Makanya penyerahan zakat fitr itu paling afdal ada di malam takbiran. Bahasa kita memang takbiran, Pak. Kalau bahasa Arab nggak ada. Lailatul takbir nggak ada. Itu bahasa kita aja supaya paham. Malam Id al-Fitr itu paling afdalnya. Boleh nggak di pagi hari? Boleh sebelum apa? Sebelum khatib naik mimbar. Iya. Sebelum bukan Pak. Sebelum sholat Pak. Sebelum sholat. Iya. Sebelum sholat Pak. Jangan pas orang sholat kita ini zakat, nggak ada yang menerima karena orang pada sholat Pak. Ya, sebelum sholat. Ya. Atau bisa disamakan lah sebelum sholat, pokoknya sebelum sholat Id gitulah ya. Nah pagi-pagi itu boleh zakat Pak, boleh sah zakat fitr kata gitu. Adapun kalau selesai sholat, apalagi selesai khatib naik mimbar, maka apakah kalau kita menunaikan zakat saat itu apakah sah atau tidak? Maka kita jawab bahwa tidak sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sebagai zakat, tidak sah sebagai sedekah. Namun sebagian ulama mengatakan dia tidak sah sebagai zakat, tapi sahnya sebagai sedekah. Cuma kalau dia sengaja menunda, dia kena dosa. Dan dosanya bisa besar. Dosanya bisa besar. Ini zakat fitr, Pak. Ya, dinisbatkan zakat ini kepada fitr karena memang berkenaan dengan sebabnya, yaitu momentum fitr. Selesainya puasa. Ini kembali fitr di sini. Pakai makna Idul Fitr. Id itu artinya kembali. Berulang. Fitr di sini artinya apa? Tidak puasa. Itu artinya. Ya, itu yang benar, Pak. Yang populer di kita kan Id Fitri kembali kepada fitrah. Itu sebenarnya kurang tepat walaupun ada memang ulama yang memahami begitu ada. Di antaranya Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir. Beliau menyebutkan di antara maksud dari Idul Fitr. Al-Fitr ini maksudnya ada ini, ada maksud ini, dan di antara beliau menyebutkan fitr maksudnya adalah fitrah. Iya, ada ulama yang bilang begitu, tetapi itu kurang tepat, wallahu a'lam. Kurang tepat. Karena secara hakikatnya seseorang belum tentu kembali kepada fitrah pada Idul Fitr. Belum tentu. Kembali makan, iya itu kembali makan memang. Karena itulah artinya Idul Fitr. Dan Id artinya adalah kembali di sini maksudnya bukan jiwa kita kembali, bukan. Tetapi Id di sini artinya adalah hari raya. Dan hari raya itu ada sesuatu yang Id. Id artinya berulang-ulang, kembali lagi. Itu namanya hari raya. Maka segala hal yang berulang diupacarakan, maka itu disebut Id. Diupacarakan atau dimomentumkan atau diseremonialkan berulang itu namanya Id. Iya. Nah, Id ini ada yang kaitannya dengan hal yang biasa, normal, apa duniaan, ada yang kaitannya dengan keagamaan. Id yang berkaitan dengan keduniaan contohnya apa? Bapak pasti tahu Pak, hari raya kemerdekaan ini Id juga. Di seremonial ini Id juga, tapi ini kaitannya murni dunia. Gitu Pak ya. Hari raya hari apa namanya? Apalagi Pak? Saya enggak pernah ngikutin ini. Apa? Emang ada kayak gitu Pak? Hari Raya Ibu ini juga termasuk Id. Hanya kan kalau Hari Raya Ibu ini kan ada sangkut pautnya nanti dengan agama karena bakti pada orang tua Pak. Jadi jangan gitu loh. Nah kemudian hari raya yang kaitannya dengan agama yang syar'i cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang menggantikan hari raya jahiliyah ketika itu. Ya, begitu ya. Pokoknya seperti itu ya. Ini Id artinya hari yang diulang-ulang dirayakan. Ini Id. Atau seremonial yang bisa berulang-ulang walaupun di waktu yang beragam. Makanya kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan saya sebagai Id, sebagai perayaan yang diulang-ulang. Makanya haram hukumnya kita merayakan sesuatu di kuburan, karena dilarang oleh Nabi SAW. Melarang kok jangan sampai kuburan jadi seperti itu, apalagi kuburan orang-orang yang jauh di bawah Nabi SAW.
Maka itu mana Id, Pak. Dan fitr di sini mana iftar yang lebih tepat. Yaitu hari raya Id, hari raya yang membuat kita kembali makan tanpa puasa lagi. Begini, bisa dipahami jemaah sekalian. Seperti itu. Iya. Makanya di hari raya, 2 hari raya ini, jangan sampai ada orang tuh kelaparan. Ya enggak, Pak? Coba di hari raya Idul Fitr, kita kan membayar zakat ya, beras. Syukur-syukur kalau setelah beras tuh makan pokok kita, setelah itu apa? Bapak ngasih sesuatu lah lebih dari itu afdal, itu sedekah masuknya. Di hari raya Idul Adha, ngapain kita? Nyembelih binatang kurban, onta, sapi atau kambing atau domba. Ayam? Ayam nggak termasuk hewan kurban. Tapi boleh nggak nyembelih ayam di hari Id? Boleh, cuman bukan kurban. Ya. Kalau dianggap kurban berarti bid'ah berarti jadinya. Tapi biasa, nyembelih biasa. Baik. Berarti kan hari itu orang-orang miskin berdatangan untuk meminta jatah. Ya alhamdulillah. Jadi hari raya ini memang hari untuk berbahagia. Bedanya kalau Id al-Fitr maknanya hari raya kembali fitr, yaitu kembali makan. Tadinya puasa 29 atau 30 hari. Idul Adha, hari raya Adha, nyembelih, berkorban, gitu. Itu maknanya, Pak. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut, hikmah disyariatkannya zakat fitr. Kata Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaimi min al-laghwi war rafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr sebagai pembersihan untuk orang yang berpuasa. Kita ini kan 29 atau 30 hari puasa, sebulan Ramadan puasa. Pasti ada apa? Ada lagu di sini artinya lalai, dan ada rafath, ngomong nggak benar pas lagi puasa. Mungkin nggak? Oh, sering banget, Pak. Sering banget. Saya termasuk, kita semualah penuh kekurangan dalam masalah ini. Dan sebagai pembersihan itu insyaallah jemaah. Ya. Kemudian juga sebagai tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, Pak. Kata Rasulullah sebelum salat. Ya. Sebelum salat apa maksudnya nih? Salat Id, bukan salat subuh. Sebelum salat Id. Siapa yang menunaikan sebelum salat, maka ia adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka dia memang terhitung sebagai sedekah umum. Berarti tidak sah dia sebagai zakat. Dan kalau dia sengaja kayak gitu, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bagaimana kalau dia nggak sengaja? Mungkin nggak, Pak? Mungkin pas malam Ramadan, pas malam Id, dia udah berazam besok pagi ke rumah Pak Fulan, orang miskin, beliau saya akan kasih zakat ke beliau. Dia tidur kemudian malam itu kebablasan sampai selesai sholat Id. Mungkin nggak? Ya bisa jadi ada. Ya dia nggak sengaja untuk itu. Mungkin karena malamnya takbiran sampai larut malam, ketiduran kebablasan, nggak ada yang bangunin, lewat sholat Id. Bangun-bangun, orang udah ngetok pintu rumahnya, pengen ziarah, malu dia, subuh aja belum. Nah ini nggak sengaja nih. Apakah dia kemudian menunaikan saat itu zakat sebagai zakat? Tidak, sebagai sedekah. Tapi karena dia nggak sengaja, maka dia tidak berdosa insyaallah. Ya begitu jemaah sekalian. Baik, kemudian zakat fitr ini memang khusus untuk akhir bulan Ramadan. Dikatakan kapan diwajibkan zakat fitr ini? Diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Itu diwajibkan saat itu. Hukumnya apa? Hukumnya wajibah ala kulli muslim. Hukumnya wajib untuk semua muslim dan muslimah. Ini perkataan jumhur ulama. Jadi wajib untuk semua muslim. Yang mana kalau misalnya muslim tersebut bukan fakir atau miskin. Bukan fakir miskin. Ya. Nah, kemudian apakah orang-orang berikut tetap wajib zakat? Nih, saya sebutkan orang-orangnya.
Orang yang sakit, baik sakit yang diharapkan yang mungkin sembuh atau tidak sembuh. Ini satu. Syekh kabir, orang yang sangat tua. Kemudian orang musafir nih. Atau perempuan haid, perempuan nifas, anak kecil, orang gila. Wajib nggak atas mereka zakat? Nah, pertanyaannya penting, Pak. Saya ulangi ya. Orang yang sakit wajib nggak? Tapi sakitnya ini nggak mungkin untuk sembuh misalnya. Wajib? Wajib. Baik. Syekh kabir, orang yang sangat tua renta gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah doang deh. Wajib nggak? Wajib. Musafir, wajib. Lagi safar Pak, dia lagi di jalan Pak, wajib nggak? Lagi pulang kampung loh Pak, macet Pak, wajib. Oke. Nggak punya bekal? Nggak punya bekal? Dia berarti Ibnu Sabil Pak namanya. Nggak ada yang buat zakatin karena dia nggak punya bekal gitu itu. Bukan fakir miskin Pak. Ibnu Sabil Pak. Iya Ibnu Sabil bukan fakir miskin. Dia punya harta di rumah. Maka kalau yang kayak gitu kasusnya orang di rumah. Orang di rumah yang wajib menzakatinya. Pakai harta dia. Iya, dia bukan fakir miskin. Iya, coba aja Bapak nanti. Ya, kok zaman sekarang nggak ada alasan Pak. Nah, itu akal-akalan Bapak aja. Kalau nggak seberapa beras, ya. Kalau zaman dulu mungkin dimaafkan kali ya. Ya, dia nggak ada bekal, nggak ada apa, dan nggak ada kontak orang rumah, mungkin dimaafkan. Tapi hendaknya orang rumah itu menzakatinya, atau dia mewasiatkan sebelumnya gitu loh. Enggak. Kalau misal beliau alasan lagi nanti nggak punya ATM, kontak orang rumah. Nggak ada HP. Kan ada tetangga, ada ini, ada teman perjalanan, ada dia emang lewat hutan belantara gitu, nggak ada orang. Kan bisa ini, tolong dong telepon ke nomor rumah saya atau gimana caranya, bisa ya, ingin bisa, nggak ada uzur lah. Ingat ya Pak, Ibnu Sabil bukan fakir miskin Pak. Emang di jalan dia fakir miskin, tapi status dia bukan fakir miskin. Ya, baik, itu tadi ya kasus tadi Ibnu Sabil, orang perjalanan Ibnu Sabil. Perempuan haid dan nifas wajib, nggak ada urusan dengan itu. Ya. Anak kecil, nah ini dia. Anak bayi aja wajib. Tapi ketika dia memang belum balik, dilihat kewajibannya. Siapa yang wajib sekarang untuk wali atau orang tuanya? Gitu Pak ya. Majnun. Majnun wajib Pak, majnun wajib. Karena majnun ini di bawah tanggungan, dan juga majnun ini bisa jadi punya harta, wajib. Tapi bukan dia yang nyerahin zakat, karena dia nggak ngerti majnun. Bukan ahli waris. Yang penanggung jawabnya atau walinya atau orang tuanya, keluarganya lah walinya atau ya kita. Itu wajib, walaupun mereka ini tidak berpuasa. Orang gila berpuasa nggak Pak? Wajib nggak puasa? Nggak wajib. Karena puasa syarat sahnya adalah akil baligh, akil berakal. Sementara zakat fitrah ini tidak disyaratkan akil baligh, ya enggak? Enggak syarat akil baligh. Dia jadi manusia aja, dia udah wajib. Tapi dia bukan fakir miskin kan? Bukan. Dan dia berada di bawah naungan keluarga yang kaya atau yang bercukup-cukupan, maka wajib. Hanya saja yang menunaikannya itu bukan dia mungkin gitu. Bukan orang gila ini atau bukan anak kecil ini. Ya susah, anak kecil belum paham, orang gila apalagi nggak paham. Ala man tajibuz zakah, atas siapa zakat itu wajib? Maksud di sini zakat fitr. Kata Ibnu Umar dalam hadis Bukhari Muslim, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamr atau sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir min al-muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ini wajib
Sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair, makanan di Arab, makanan pokok di Arab. Kalau sekarang disamakan dengannya itu makanan pokok kita itu beras yang akan menjadi nasi, ya kan? Dengan takarannya. Berapa di sini menerimanya cuma kalau sekarang di sini? Berapa Pak Sarno? Kalau masjid nanti ketentuannya berapa? Bukan 3,5 liter atau? Emang pakainya kilo atau liter beras itu? Tapi kalau pakai kilo bisa Pak? Dia bukannya pakai liter ya? Sau itu satuan banyak kan, bukan satuan beras kan? Ya, 3 kilo. Tapi biasanya orang-orang berapa? Sau itu kan satuan banyak. Kalau saya biasanya saya genepin itu, nggak setengah-setengah gitu. 4 liter biasanya saya. Jadi kalau 4 liter ya. 4 liter ya, 4 liter. Atau sekitar itu ya. Approximately lah, kira-kira gitulah. Ya. Wajib atas budak dan merdeka. Budak aja wajib, Pak. Wajib atas zakar dan unsa, yaitu laki perempuan wajib. Wajib atas saghir dan kabir, anak kecil dan udah dewasa wajib. Ya, dan Rasulullah memerintahkan untuk ditunaikan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pada untuk sholat Id. Ya. Ada pertanyaan jemaah sekalian. Hal zakatul fitri 'alal mar'ah min maliha am min mali zawjiha? Apakah zakat fitr untuk perempuan, istri, itu dari hartanya pribadi istri atau dari harta suaminya? Nah, di sini perhatikan. Ibnu Munzir menukil ijma' ulama bahwasanya wajib atas perempuan yang belum nikah untuk mengeluarkan zakat fitr dari dirinya sendiri, dari hartanya sendiri. Perempuan yang belum menikah atau yang tidak menikah, selama perempuan itu bukan tanggungan orang tuanya. Kalau perempuan itu ditanggung orang tuanya, maka ke orang tuanya lah yang menunaikannya. Gadis biasanya ya. Ya perempuan itu sendiri. Karena perempuan atau siapapun anak yang sudah punya penghasilan mapan cukup, maka sebenarnya tidak wajib atas orang tuanya untuk menafkahinya, Pak. Itu bedanya. Kalau anak sudah punya penghasilan, baik lagi perempuan, penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, maka sebenarnya orang tuanya tidak wajib untuk menafkahinya. Beda dengan istri. Istri itu walaupun dia mapan, suami tetap wajib untuk menafkahinya. Itu bedanya, Pak. Makanya kewajiban menafkahi istri lebih berat dibandingkan kewajiban menafkahi anak. Maksudnya lebih berat di sini, lebih diutamakan. Karena anak ini akan ada akhirnya. Istri enggak berakhir. Selama dia masih istri kita, kita nafkahi dia walaupun dia kaya. Gitu bedanya, Pak. Ya. Adapun kalau misal setelah perempuan ini menikah, maka manakah ya? Maka apakah pakai dana dari istri pribadi atau dari suami? Yang sahih adalah wajib atas suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya juga. Dari tanggungan siapa? Tanggungan suami. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya dari para ulama. Ya. Begitu. Walaupun ada ulama yang mengatakan istri ini tetap wajib dirinya sendiri, enggak, tapi yang lebih sahih adalah suaminya sebagai penanggungnya. Begitu, Pak ya? Otomatis kalau gitu anak juga ya ikut. Anak juga ikut, tapi anak yang memang masih di tanggungan orang tuanya. Makanya seorang bapak dia kalkulasian. Ya dia berapa untuk dirinya, istrinya, anaknya 3 misalnya. Ya udah 5 kali sesuai ketentuan zakat itu. Ya. Baik. Sekarang anak sobi, tapi kita anak di sini anak kecil. Anak kecil. Apakah zakat fitrah itu wajib atas anak kecil dari hartanya atau dari harta walinya? Wali di sini masuk ke dalam ayah atau wali yang diwasiatkan oleh orang tua untuk menjadi walinya. Maka ada rincian. Kalau misalnya
anak kecil ini nggak punya harta dan dia punya bapak yang punya harta, berkeluasan hartanya, maka jelas bapaknya lah yang menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya anak kecil ini punya harta? Biasanya kalau anak kecil ini punya harta pribadi, biasanya bapaknya sudah wafat karena dia harus dapat warisan. Paham nggak Pak? Hah? Waduh. Karena? Iya, dia punya pesan dan dia punya bapak juga. Iya, taib. Dan bapaknya punya duit, dia punya duit. Bagaimana dengan itu? Nah, gitu kan. Ini anak ini punya duit sendiri, dia nggak mesti main sinetron lah Pak, yang bagus lah. Tapi biasa gitu ya, anak kecil udah masuk TV kan, punya duit banyak. Iya, ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ada tiga pendapat sebenarnya. Pendapat pertama, wajib atas anak kecil tersebut mengeluarkan harta dari hartanya, mengeluarkan zakat dari wajib atas anak kecil itu walinya mengeluarkan zakat dari harta anak kecil itu. Paham nggak Pak? Jadi bukan anak kecil itu sendiri yang menzakati, walinya. Dia ambil tuh harta dari zakat dari harta anaknya itu. Itu kalau tadi pemain sinetron Pak ya. Atau dia emang udah kaya bukan dari warisan tapi dari penghasilan, memang pokoknya dia misalnya artis Instagram misalnya ya. Ada tuh anak Thailand itu wajahnya ngeselin tapi dia artis Instagram, Anda nggak tahu namanya siapa namanya itu. Ada Pak, itu kaya itu sekarang ya. Itu pendapat pertama ya. Pendapat kedua dari ulama, secara mutlak wajib atas bapaknya saja. Ada ulama berpendapat begitu, wajib bapaknya yang ini walaupun anaknya kaya. Ada yang mengatakan begitu. Oke? Baik anaknya itu kaya atau enggak gitu, bapaknya tetap wajib. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Yang ketiga, dan ini pendapat yang beda sendiri. Zakat fitr itu tidak wajib kecuali atas orang yang berpuasa saja. Nah, anak kecil kan enggak wajib berpuasa, maka enggak wajib zakat. Ini beda sendiri nih. Ya, ini enggak beda sendiri. Maka yang lebih benar adalah pendapat pertama. Bapaknya atau walinya, ini saya bilang bapaknya kalau masih hidup atau walinya kalau bapaknya sudah wafat, itu mengambil dari harta anak ini zakat. Jadi enggak wajib atas bapaknya menzakati anaknya itu. Ya Pak ya? Ngambil dari harta anaknya tersebut. Dan namanya anak, jemaah sekalian, anak yang belum baligh itu, dia enggak boleh dikasih hartanya gitu loh Pak. Harus di di-manage oleh manajernya, mungkin bapaknya atau walinya. Ya, maka boleh diambil dari harta itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi bapak ini enggak usah menzakati pakai harta bapak pribadi, melainkan harta anak. Itu yang sahih Pak ya, itu yang sahih. Seperti yang tadi kasus yang Bapak bilang tentang anak yang artis, yang udah main sinetron, ya. Ya, termasuk juga anak itu tadi yang barusan bersin. Kalau beliau misalnya kaya, maka ambillah dari hartanya dia. Ya. Ya, saya orang bersin karena merasa diomongin mungkin ya. Baik, kemudian bagaimana dengan hal yajibu al-ab ikhraju zakat al-fitr an ibnihi al-kabir al-mu'sir? Bagaimana kalau bapak ini punya anak udah gede tapi kere? Ini ibn kabir, ibnnya kabir ini udah kabir, udah bisa bekerja. Namanya ibn kabir ini secara urf ya, ibn yang sudah baligh, sudah bisa kerja sebenarnya gitu kan. Maka dikatakan di sini dirinci, in kana al walad, di sini lihat, in kana walad qad istaqalla an abihi bi baitin wa ahlin wa ghairi dzalik. Lihat di sini, kalau kita punya anak ini sudah independen dari bapaknya, dari kita, independen dari kita. Independen dalam artian dia punya tempat tinggal sendiri, baik kontrakan atau rumah. Jadi enggak menyatu sama kita, sama bapak-bapak tinggalnya. Dia punya udah mandiri, udah punya keluarga sendiri.
istri udah punya sendiri. Maka lihat, fahadzal walad in kana lahu mal fa zakatul fitri alaihi fi malihi. Kalau anak yang udah independen ini, dia punya harta, jelas dia udah urusan dia kan, zakatnya dah selesai. Itu jelas. Ini enggak masalah. Wa in kana mu'siran. Kalau anak ini udah independen tapi dia kere. Dia rumahnya udah beda. Ya. Dan udah punya keluarga sendiri mungkin. Tapi dia kere, miskin, mu'sir, nggak mampu. Dan bapaknya ini adalah musir, bapaknya adalah orang yang punya. Ya, kita nih orang punya. Maka yang lebih tepat adalah apa? Tidak wajib bapaknya untuk menunaikannya. Kenapa? Karena anak ini sudah mandiri, independen, sudah terpisah. Beda dengan anak yang masih di bawah naungan rumah bapaknya. Nah, kalau ternyata anak ini sama istrinya tinggal di rumah kita. Nah, ini nih. Maksudnya tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah kita nih. Masih nyampur. Maka apakah bapak ini wajib enggak? Tidak wajib, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun tidak independen dari segi rumah, tapi dia sebenarnya independen dari segi keluarga. Dia udah punya sendiri tanggungan. Tapi ada di sini fa in tabarru'a wa akhraja anhu fala ba'sa wa lahu ajr. Tapi kalau bapaknya ini bertabarru', mendermakan, enggak wajib, tapi bapak ini kesian udah. Maka boleh. Sah. Paham enggak Pak di sini, Pak? Iya. Tapi kalau anak ini masih remaja, ya, kayak mungkin bapak-bapak punya berapa anak remaja, Pak? Ya, atau masih kuliah. Kuliah itu di uruf kita belum tentu bisa kerja, ya enggak, Pak? Belum tentu, walaupun ada yang udah bisa kerja. Kalau yang udah bisa kerja, dia bisa punya income independen, maka nggak wajib bapak untuk menzakati dia. Pahami baik-baik ini, Pak. Tapi kalau bapak mau silahkan. Cuman didik dia supaya bisa dari sejak itu. Bilang ke dia, kamu tuh udah punya penghasilan. Keluarin zakat. Itu yang bapak ibu saya tuh ketika itu saya masih kuliah, Pak. Saya kan kerja dulu di English course, punya penghasilan. Kamu ini sendiri gitu, dilatih gitu, Pak. Sebenarnya nggak wajib orang tua udah kalau kayak itu, udah nggak wajib menafkahi dan menzakati anaknya. Tapi kalau anak ini nggak punya penghasilan, dia masih apa-apa minta sama orang tuanya, walaupun dia udah kuliah, maka wajib atas bapaknya untuk menzakatinya dan menafkahinya. Bisa paham di sini insyaallah, Pak ya? Silakan refleksikan pada rumah tangga masing-masing. Ya, begitu jemaah sekalian. Kira-kira pertanyaan banyak nggak Pak? Kira-kira Pak? Ya udahlah kita sampai itu aja. Ya udah kita cukup sampai sini aja kajiannya. Saya mau pergi kalau gitu. Daripada cecar dengan pertanyaan, ayo. Baik, untuk materi mungkin cukup sampai situ insyaallah. Seterusnya kita akan lanjut ke tanya jawab insyaallah taala. Fadhol. Silakan Pak. Fadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini masalah teknis, Mas. Jadi bagaimana kalau kita merasa di luar daerah kita itu lebih membutuhkan? Jadi kita tahu ada suatu daerah yang kalau dua-duanya banyak, boleh nggak kita menyalurkan zakat kita ke sana? Mengikuti bahwa kita lebih mengutamakan tetangga. Oh ya, baik. Yang kedua, nanti saya lupa soalnya. Satu dulu. Nanti aja, nanti abis ini nanya lagi. Karena ada dua kan? Ya. Satu dulu, saya jawab dulu. Tentu yang paling asalnya lebih afdal lagi adalah bahwasanya zakat itu lebih afdal kepada kerabat. Tapi kerabat yang tidak wajib dinafkahi, kerabat yang tidak kita nafkahi, tidak wajib kita nafkahi. Kalau ke orang tua nggak boleh zakat, ya. Ke anak tidak boleh kita zakat. Tapi ke selain itu, seperti saudara atau saudari kita, kakak adik kita boleh. Paman, bibi boleh, bisa. Ya, sepupu itu di luar mahram boleh. Tapi itu dekat, itu lebih afdol. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa mereka ini sudah ada yang zakati, misalnya dari fuqara mereka udah zakati, maka boleh kita titip masjid atau gimana lah, terserah. Nah, sebenarnya ini semua dibebaskan selama memang mustahik, Pak.
Bapak kalau misalnya melihat daerah fulan itu lebih banyak orang miskinnya, sementara dari sini insya Allah sudah banyak yang menzakati, maka fadl, mungkin itu lebih afdal Bapak ke daerah yang mungkin di Nyana belum banyak yang menzakatinya. Apun sini kan sudah banyak, maka ini juga afdal insya Allah. Tapi kan di keluarga kita udah ada yang belum ada yang miskin misalnya. Kalau kita lihat bahwa itu ada yang menzakati dia, maka ya nggak apa-apa, kita jauh, nggak masalah. Ini semua sebenarnya dilonggarkan. Tinggal bagaimana lebih afdolnya kita tinjau saja gitu loh. Ya jadi nggak masalah insya Allah, nggak masalah. Silakan. Yang kedua tadi Pak Ustadz pada awal tausiah sudah mengatakan bahwa zakat fitrah utamanya makanan. Betul, makan pokok. Berupa uang, karena di radius dekat rumah saya di musola malah jadi masalah. Ya. Dalam pengertian begitu dikasih uang, musolanya menyiapkan nih beras untuk 3 orang, 5 orang. Maka di medsos itu beredar bahwa musola jualan beras. Ya. Jadi Ya. bagaimana sebaiknya? Baik. Jadi begini. Pertama, kita itu berarti ada 2 cabang permasalahan. Pertama, apakah sah zakat fitr dengan selain makanan pokok? Ya. Ketahuilah Pak bahwa saya pada zaman Nabi SAW zakat fitr itu dengan makanan pokok. Ini terlepas dari bagaimana Masjid Muhajirin, saya nggak tahu mekanisme gimana. Jadi kalau misalnya ternyata jawaban saya tidak sesuai dengan Masjid Muhajirin, saya nggak peduli. Pokoknya yang penting kebenaran itulah yang kita ucapkan, ya Pak ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Zakat dengan makanan pokok itu asalnya dalam sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mempraktekannya terlebih dahulu kala. Ya. Tapi bagaimana dengan mengeluarkan qimah? Qimah itu bahasanya adalah value. Arti qimah adalah value. Jadi yang sahih itu zakat dengan value semakanan pokok. Itu maknanya. Ya, bukan dengan uang. Bukan hanya dengan uang, tapi dengan value. Qimah itu value Pak. Artinya adalah tidak terpatok pada uang kalau untuk selain makanan pokok Pak. Begini, kalau misalnya nih ada 2 pendapat ulama. Yang satu, zakat fitr hanya sah dengan makanan pokok. Dan itu saya langsung bukaan, itulah pendapat yang saya lebih condong padanya. Itu pendapat yang saya lebih condong padanya. Dengan selain makanan pokok, wallahu alam itu tidak sah. Pendapat kedua, bahwasanya zakat dengan makanan pokok sah dan bisa pula dengan value seqimah senilai dengan makanan pokok. Karena boleh jadi ada beberapa bapak yang nggak ngerti value Pak ya. Qimah itu value senilai dengan qimah, nilai Pak. Nilai di sini tidak, namanya nilai kan nggak mesti berbentuk mata uang. Setara dengan nilai makanan pokok itu berapa Pak? Dan nilai makanan pokok itu kan beragam Pak. Kalau beras kan beda-beda ya. Kan kita kan nakarnya pakai liter atau dengan kilo Pak. Dan itu kan beda-beda berasnya Pak ya. Iya. Pokoknya sevalue itu ditakar aja dikit-dikit, ditaksir berapa lah. Berapa Pak kalau di sini Pak? Kalau untuk zakat fitr berapa puluh ribu? Kalau basis tuntukan 50.000. 50.000. Iya. Ya value segitu berarti. Value segitu, maka berarti kalau pakai pendapat yang kedua, dia boleh zakat dengan barang kebutuhan yang value-nya sama dengan itu. Paham, Pak? Boleh jadi orang miskin ini dia sudah kena dapat zakat, bantuan zakat dari beberapa pihak. Dia membutuhkan apa? Selain beras, lauk. Berarti value lauk apa? Bapak belikan jengkol. Tapi sevalue dengan 50.000 itu. Tapi belikannya bahannya aja. Nah, ya silakan. Itu bagi yang mengambil pendapat kedua Pak. Tapi saya nggak sepakat dengan pendapat. Walaupun iya kita kadang dia sebagian salaf kita di antara Az-Zuhri dan lain-lain itu mengamalkannya. Makanya pengingkaran terhadap ini bukan pengingkaran yang sangat dahsyat. Kita nggak mengingkari begitu banget gitu loh. Silahkan kalau memang Bapak memakai pendapat itu fadl, tapi nggak berpatok pada uang. Dan dikhawatirkan kalau uang, khawatirnya kita nggak curiga sama siapa-siapa, dikhawatirkan disalahgunakan. Bisa jadi kan? Bisa jadi.
Tapi itu ya fadl, kalau mau melakukan itu silahkan, karena ada salafnya memang. Cuman menurut saya itu tidak sah. Menurut pendapat yang saya pegang itu tidak sah. Kembalilah ke asalnya, gitu yang lebih tepat. Taib. Sekarang bagaimana nih? Sekarang permasalahan yang cabang kedua yang Bapak bilang. Ini dengan value atau dengan uang setara dengan apa? Zakat itu berapa Pak? Di sini berapa Pak? Saya nggak tahu kalau Masjid Muhajirin pakai ini atau enggak. Gitu Pak ya? Nah, berapa kira-kira Pak? Sebutkan 50.000. Ya, alhamdulillah bagus. Itu bisa dengan cara itu dan itu lebih bagus. Orang itu berarti kan ada usaha untuk memberikannya. Bisa juga dengan cara sistem yaitu wakalah, perwakilan pembelian boleh. Jadi misalnya ada orang yang mau berzakat berapa sih Pak? Berapa Pak? 50.000 Pak? Iya tergantung berasnya juga apa ya. Gini, 50.000 untuk mencukupi dah. Misalnya ada orang datang ke DKF, ke panitia. Pak panitia ini siapa panitia di sini siapa Pak? Yang ngurus ya Pak? Ya, pokoknya pasar no sih saya tolong ini saya ada untuk keluarga saya ada 6 orang. Ini 300.000 saya serahkan untuk 6 orang. Silakan Bapak tolong berikan beras. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, boleh seperti itu boleh. Ya. Ya, tapi itu boleh. Tapi kalau masjid nggak menerima seperti itu juga boleh, ya silahkan. Gimana kebijakan masjid? Ya. Nah, bagaimana dengan tadi Bapak bilang masjid khawatirnya apa? Membisniskannya. Bukan memfasilitasi aja sebenarnya. Niatnya membantu, tetapi umat mengatakan jadi jualan beras. Oh, itu nggak masalah itu Pak. Ya, tapi kan persepsi orang beda-beda Ustaz. Berusaha. Persoalannya berasnya itu apakah memang dibeli dari umroh, apakah jangan zakat fitrah yang ada di situ? Itu kan beda. Enggak, bukan itu sepertinya. Maksud pertanyaan beliau bukan itu kayaknya. Udah ada sedia gitu kan? Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi masyarakat kadang-kadang menganggap itu, ya pun kalau membisniskan Pak, nggak masalah. Selama memang kalau emang atas nama masjid, maka income-nya masuk ke kas masjid. Kalau atas nama masjid Pak ya. Kecuali kalau atas nama individu, maka jualannya jangan di masjid. Mohon maaf nih kalau ada yang kayak gitu ya. Jual beli di masjid, di dalam masjidnya Pak. Kalau misalnya di luar akadnya nggak apa-apa. Ingat, yang dilarang adalah muqaddimah jual beli dan akadnya. Muqaddimah maksudnya tawaran menawar gitu, itu dilarang di dalam masjid. Adapun serah terima itu boleh di dalam masjid. Serah terima Pak ya. Serah terima itu beda dengan akad. Ya Pak ya. Misal, nah berasnya di dalam, boleh dia terima di dalam. Tapi ngomongnya di luar. Itu seperti itu. Jadi kasus yang tadi itu nggak masalah. Kalau memang itu adalah individu yang dia mengoplah beras dan dia membisniskannya, ya nggak masalah. Kan yang penting tersalurkan zakatnya. Nah, tapi kalau emang dia itu atas nama masjid, jangan ke individu. Tapi ya memang ini kan orang memahaminya ini kan masjid yang menjualnya, maka kembali ke masjid, jangan ke individu. Nah, orang-orang ini yaitu DKM dan panitia itu mereka adalah orang-orang yang volunteer gitu loh. Gitu, nggak mengambil apapun dari itu. Relawan. Begitu Pak. Jadi masyarakat hanya persepsi mereka saja, mereka nggak ngerti kalau hal tersebut mungkin boleh ya. Maaf Ustaz, saya tinggal satu pertanyaan untuk orang juga. Apakah dalam menyerahkan zakat fitrah itu diperlukan suatu ijab qabul? Ijab mana? Kalimat. Iya, ucapan. Karena setahu saya zakat itu kan kewajiban, bukan dengan Allah.
Akad. Ya. Apakah zakat fitrah itu ada ijab kabul? Yang sahih adalah tidak perlu, tidak wajib, tidak harus. Tanpa ada lisan yang berkata pun sah, selama barangnya jelas ada. Iya. Begini loh Pak, namanya zakat itu memang kan kata beliau yaitu ta'abbud lillahi ta'ala, ibadah buat Allah Ta'ala. Nggak harus dilafalkan. Ya kalau dilafalkan pun ya nggak apa-apa. Cuman nggak diharuskan gitu aja. Kadang-kadang harus salaman dulu, duduk dulu di majelis. Iya itu ada emang kayak gitu. Yang bayar perempuan salaman. Iya malah jadi haram jadinya. Nah jadi tidak harus begitu. Cuman kalau memang maaf dikhawatirkan ada salah paham sebaiknya diomongin. Itu dia kalau memang ada salah nih Pak ini ya buat ini punya saya nih, ini tandanya ini kan ngomong ini nggak apa-apa. Tapi tanpa harus dengan ya udah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ceramah dulu nggak perlu Pak. Iya nggak perlu. Kalau misalnya itu kan itu biasanya di masjid. Kita itu dalam zakat itu nggak harus kita itu ngomong. Contoh gini Pak, kita punya harta zakat mal nih. Ya zakat itu kan sebenarnya harta kotor kita gitu loh. Zakat mal nih. Ada janda miskin. Kita kasih ke dia, apakah harus kita bilang, Bu, ini harta zakat loh? Enggak harus. Walaupun itu ibu-ibu itu janda itu bilang nganggap itu sedekah, enggak apa-apa. Yang penting niatan kita Allah sudah tahu ini zakat. Gitu kan? Itu aja enggak harus langsung ke orangnya, Pak. Apalagi kalau cuma sebatas ke DKM. Ya enggak harus, tapi kalau memang dikhawatirkan ada salah paham, dijelaskan, Pak, ini barang saya. Ini sekian kilo, ini gini-gini gitu. Nah itu ngomong nggak apa-apa. Cuman nggak harus sampai di majelis pakai meja salaman terus saya terima kayak nikah aja nih jadinya. Walaupun itu nggak apa-apa ya saya bilang itu nggak apa-apa. Cuman nggak harus. Bapak jangan marah lah Pak. Saya nggak mauin Bapak. Ya silakan. Nah, ada dua pertanyaan. Waktu agak terkata Ini bentar ibu-ibu mau nanya nggak Pak? Tuh ibu mau nanya Pak. Cepetan. Yang pertama cara membayarkan zakat itu apakah harus ke panitia atau boleh langsung? Kemudian dalam satu keluarga apakah boleh hanya satu mustahik atau boleh beberapa mustahik? Yang pertama langsung atau melalui perantara itu dua-duanya boleh. Ya. Kalau misalnya kita pengen zakat tapi di suatu daerah, maka lebih baik diwakilkan. Dan maksudnya kita nggak ke sana, ya diwakilkan boleh, nggak masalah. Atau mungkin kita nggak tahu mana orang miskin di sekitar kita, tapi DKM tahu, diwakilkan lebih afdol. Itu satu. Yang kedua apa tadi? Dalam satu keluarga kita katakanlah ada muzakir dari jiwa. Ya. Kita tidak memberikannya pada satu mustahik, kita sebar beberapa itu boleh. Satu mustahik boleh, beda-beda orang juga boleh. Ya, yang penting tersalurkan itu aja ke mustahiknya, gitu Pak ya. Oke, ibu-ibu silakan. Ya. Oh itu ya. Punya anak dia berkeluarga, tapi kategorinya dia miskin. Punya anak apa? Saya udah punya anak, tapi anak saya udah berkeluarga. Aha. Kategorinya dia miskin, sebenarnya pas-pasan. Ya. Terus? Adakah kewajiban dia membayar fitrah untuk keluarganya atau adakah kewajiban juga untuk saya membayarkan dia? Mungkin yang kedua Enggak. Yang kedua udah jawab tadi. Enggak wajib ya. Dan dia miskin. Dan dia enggak wajib untuk zakat karena dia miskin. Dan Bapak tidak wajib untuk menzakatinya karena dia udah independen. Namun Bapak kalau mau menzakatinya fadhol. Cuman dia orang miskin. Tapi Bapak jangan membayar zakat kepadanya karena dia wajib dia bukan yang boleh Bapak zakat, maksudnya salurkan zakat mustahik bagi Bapak bukan. Begitu, Allah a'lam. Tapi kalau ada dia untuk dia menzakatkan keluarganya itu boleh. Ya silahkan aja kalau mau seperti itu. Ya pakai uang Bapak. Hah? Iya. Hah? Iya, maksudnya kita kasih uang itu. Iya, silakan aja. Itu bisa. Tapi dia nggak wajib zakat Pak. Dia nggak, karena dia miskin, nggak usah zakat nggak apa-apa. Bapak kasih dia duit aja buat kehidupan dia. Iya. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mau nanya, ini kasusnya kalau misalnya pas lagi Ramadan ikut puasa sebelum Idul
wajib dizakati Ustaz? Kapan wafatnya kapan? 2 pekan sebelum Idul Fitri beliau meninggal, tapi sebelum meninggal itu beliau masih bisa puasa Ramadan. Tidak dizakati karena tidak wajib atasnya zakat, Bu, karena beliau sudah meninggal. Iya, tidak. Mayit kan ketika jadi zakat fitr itu disyariatkan apa kapan kita salurkan? 2 hari atau sehari atau sekitar itu sebelum Idul Fitri. Dan beliau meninggalnya 2 pekan sebelumnya. Jadi ketika 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitr beliau kan mayit dan tidak wajib zakat atas mayit. Ya, tidak wajib zakat atas mayit. Jadi tidak wajib. Ya, tidak perlu. Kalau misalnya keluarga yang mau mensedekahkan atas namanya silahkan, tapi bukan zakat. Hanya mensedekahkan atas namanya. Taib. Mungkin kita cukup, Bu, ya, sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.